Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Oke, maaf ya sekali lagi. Nah, ini Ibu ulang tadi ya. Kalau sudut AOB kita bandingkan dengan satu lingkaran 360 derajat, kita bandingkan panjang busurnya. Panjang busur itu yang ini. Jadi panjang busurnya R per dibandingkan dengan keliling lingkaran, yaitu 2 pi R. Maka didapat AOB itu 1 radian per 360 derajat sama dengan R-nya dicoret jadi 1 per 2 pi. Maka dari sini didapat 2 pi radian sama dengan 360 derajat, atau pi radian adalah 180 derajat. Ini yang pertama. Jadi hubungan radian dengan derajat. Kemudian kalau mau merubah dari derajat ke radian bagaimana? Berarti 1 radian itu 180 derajat per pi, atau 1 derajat itu sama dengan pi radian per 180. Ini yang harus diingat. Ini semuanya berasal dari sini. Jadi yang kalian perlu ingat ini aja, 2 pi radian itu 360 derajat. Pi radian itu 180 derajat. Maksudnya gimana sih, Bu? Ini ada salah satu contohnya. Ubahlah 60 derajat dan 75 derajat ke dalam radian. Nah, ini mengubah derajat ke radian. Tadi 1 derajat sama dengan 180 per pi radian. Nah, berarti kalau 60 gimana? Ya, berarti 60 derajat sama dengan 60, kebalik ya. Tadi 60 sama dengan pi per 180 dikali 60 derajat. Jadi dari sini rumusnya yang tadi sebelumnya, mana sih? Ini ya. 1 derajat pi radian per 180. Ibu salah nulis. Pi per 180. Pi per 180 derajat radian. Berarti kalau 60 derajat ya tinggal dikali 60 aja yang sebelah kanan. Jadi sama dengan 1 per 3 pi radian. Kemudian yang 75 gimana? Berarti sama aja, 75 derajat sama dengan 75 derajat dikali pi per 180. Sama dengan dibagi 5 dua-duanya. Dua-duanya dibagi 5 atau bagi 25 bisa ya? 15 atau bagi 5 dulu deh. 75 bagi 5 berapa? 75 dibagi 5 15. 180 dibagi 5 36. 180 bagi 5 36. 36 pi. Kemudian sama-sama dibagi 3, jadinya 5 per 12 pi radian. Itu kalau mengubah dari derajat ke radian. Jadi tinggal dikali pi per 180. Nah, sekarang gimana kebalikannya? Kalau dari radian mau diubah ke dalam derajat. Tadi kalau dari rumus sebelumnya pi radian itu adalah 180. Jadi di sini pi-nya tinggal diganti jadi 180. Yang pertama 0,5 pi radian, berarti kan setengah pi radian artinya.
Pi-nya tinggal kita ganti, Pi itu 180, jadi setengah kali 180 derajat atau sama dengan 90 derajat. Jadi setengah Pi itu sama dengan 90 derajat. Kenapa harus tahu ini? Karena nanti di soal itu disebutkan sudutnya itu nggak mesti dalam derajat, tapi bisa dalam Pi. Yang kedua, 1/6 Pi radian. Artinya 1/6 dikali 180 sama dengan 30 derajat. Jadi kalian harus bisa ubah dari pi radian ke derajat atau derajat ke radian. Tergantung nanti di soal dimintanya seperti apa. Coba sekarang siapa yang bisa? Nomor 1, 270 dinyatakan dalam radian, maka hasilnya berapa? Silahkan. Nanti yang lain boleh, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Ibu catat ya, soalnya kan ada poin. 270 derajat itu berapa radian? Ada yang nomor 2 boleh ngitung duluan, nomor 3 boleh, nomor 4 boleh. Siapa yang bisa? Sebut nama ya. Ya, siapa namanya? Maria de Maria. Itu nomor 1 3/2 bukan? Nomor 1 3/2. Ya betul, karena tinggal dibagi 180 ya. Kalau dari derajat ke radian, 270 dibagi 180 pi. Jadi 0-nya dicoret, sama-sama bagi 9, jadi 3/2 pi radian. Lanjut, siapa bisa nomor 2, 3, dan 4? Ibu saya Bu nomor 2. Siapa namanya? Azahra Bu. Azahra, oke. Berapa nomor 2 hasilnya? 11/9 pi radian bukan Bu? 11/9 pi radian, betul. Sama-sama dibagi 2. Lanjut, siapa yang bisa nomor 3 dan 4? Dari pi radian ke derajat, pi-nya tinggal diganti 180. Saya nomor 3. Siapa itu? Nomor 3 Bu. Siapa namanya? Kinar Bu. Kinar. Berapa Kinar? Jawabannya nomor 3. 54 derajat. Betul, jadi 3/10 dikali 180 derajat. Jadi pi-nya tinggal diganti 180. Hasilnya adalah 54 derajat. Tuh. Lanjut, siapa bisa nomor 4? Saya Bu. Siapa? 300 derajat bukan Bu? Siapa namanya? Devina Bu. Siapa? Devina, oke. Berapa jawabannya? 300 derajat Bu. 300 derajat. Jadi 1/2/3 kita ubah jadi pecahan biasa dulu ya. Jadi 3 kali 1 3, 3 tambah 2 5. Jadi 5/3 pi atau 5/3 kali 180. Jadi ini dicoret 60 kali 5 300 derajat. Betul. Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham ya cara mengubah dari radian ke derajat, begitupun dengan sebaliknya, karena itu nanti akan kita pakai. Lanjut, apa sih yang dinamakan dengan trigonometri? Kenapa disebut dengan perbandingan? Jadi Ibu kasih tahu dulu nih, di trigonometri, kalau orang sudah menyebut trigonometri, itu tidak lepas dari yang namanya sinus, kosinus, dan tangen.
Kenapa Bu kok namanya sinus kosinus tangan? Ya nggak tahu, itu nama yang sudah ditemukan orang yang menemukan trigonometri ya. Jadi jangan tanya ibu kenapa nggak sinus. Ya kalau ibu yang nemuin mah ibu namain definus gitu. Nah ini karena orang yang menemukan dulu sudah menamakan sinus, kosinus, dan tangan. Yang perlu kita tahu apa artinya dari sinus itu, apa artinya kosinus, apa artinya tangan. Jadi, karena di sini judulnya perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku, maka otomatis ada gambar dari segitiga siku-siku. Jadi nanti tidak lepas kalian harus menggambar segitiga siku-siku untuk soal-soal trigonometri. Jadi nggak bisa hitung aja, tapi harus digambar. Jadi misal di sini ada sudut theta namanya. Jadi di antara sisi miring dengan sisi samping ada namanya sudut theta, dan di sini siku-siku. Kemudian yang ada di depan sudut theta namanya sisi depan. Jadi kalau kalian berdiri di sini, depan kalian kan ada yang sebelah sini ya. Ini namanya sisi depan. Jadi harus bisa membedakan mana sisi depan, kemudian sisi samping. Kalau sisi samping dia bersebelahan dengan sudutnya. Jadi sudutnya theta ada di sebelah sini, maka sebelah dari sudut theta adalah yang bawah. Kenapa enggak yang atas Bu? Beda. Yang miring adalah sisi yang terpanjang dari segitiga siku-siku. Jadi sebelahnya itu adalah yang bawah, bukan yang atas. Karena miring itu beda sendiri, miring itu yang terpanjang. Jadi samping itu ya benar-benar ada di samping sudutnya, beda sama sisi depan tadi berseberangan ya. Jadi kalau yang ada di sampingnya itu namanya sisi samping. Baru sisi yang terpanjang adalah sisi miring. Sekarang baru kita masuk ke pengertian sinus. Kalau sinus adalah perbandingan dari sisi depan dengan sisi miring pada segitiga siku-siku, atau kalau disingkat adalah demi. Jadi ingat sinus itu demi. Jadi sinus theta adalah demi, atau kalian boleh tulis sin singkatannya ya, nggak mesti sinus, nulisnya sin aja boleh. Sin theta sama dengan d per mi. Kemudian kosinus. Kosinus itu artinya adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring pada segitiga siku-siku, disingkat dengan sami. Kosinus ditulisnya boleh cos aja, cos theta sama dengan sami. Kemudian tangan. Tangan itu adalah perbandingan dari sisi depan dan sisi samping, atau disingkat dengan desa. Jadi ada demi, sami, desa. Itu singkatannya ya untuk mempermudah. Jadi sinus adalah perbandingan sisi depan dan sisi miring, kosinus adalah sisi samping dibanding sisi miring. Tangan itu bisa ditulis dengan tan aja, tan theta sama dengan d per desa. Demi, sami, desa. Demi, sami, desa. Udah mulai harus terbiasa ya, gampang itu. Demi, sami, desa. Nah, mungkin nanti di soal kalian akan menjumpai selain sin, cos, dan tan itu ada lagi kebalikannya. Jadi kebalikan dari sinus adalah kosekan. Kosekan. Jadi kosekan itu adalah 1 per sin artinya. Kemudian mungkin akan ketemu dengan sekan. Sekan itu adalah kebalikan dari cos, 1 per cos. Satu lagi kebalikan dari tangan, yaitu cot tangan. Cot theta adalah kebalikan dari tangan, jadi 1 per tan. Jadi yang fokusnya adalah sinus, kosinus, sama tangan, tapi nanti akan dijumpai kebalikan dari ketiganya, yaitu kosekan, sekan, kotangan. Jadi kebalikan dari sin adalah kosekan, kebalikan dari kos adalah sekan, kebalikan dari tangan adalah kot tangan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu.
Paham ya? Sekarang coba Ibu tes. Misal gambar segitiga siku-sikunya begini. Kemudian di sini adalah A kecil, B kecil, C kecil. Kemudian ada sudut alfa di sini. Ibu mau tanya, yang jadi sisi depan yang mana? Huruf apa? Huruf A, Bu. Betul, jadi yang di depan sudut ya, ini depannya. Sampingnya yang mana? B. B, betul, ini samping. Kemudian yang terpanjang, yang beda sendiri, yang berseberangan dengan siku-sikunya itu adalah sisi miring. Jadi bentuknya nanti nggak mesti begini di soal. Bentuknya bisa macam-macam, yang penting kalian tahu arti dari depan itu yang mana, samping mana, miring mana. Jadi bisa berubah-ubah ya. Depan itu nggak selalu harus di sini, tergantung yang ditanya yang mana. Kalau sudutnya di sini, maka sisi depannya adalah yang ini. Gitu. Jadi nggak selalu sama. Oke, Ibu ulang lagi. Tadi tangan, perbandingan apa dengan apa? Depan dan samping. Betul. Kalau second itu apa? Satu Second. per cos theta. Iya betul. Second kebalikan dari cos. Sinus perbandingan apa? Depan miring. Ya, good. Oke, udah mulai terbiasa ya. Sekarang contohnya gimana? Diketahui segitiga ABC siku-siku. Nah, pasti berhubungan dengan siku-siku. Siku-sikunya di B, berarti harus kita gambar dulu segitiga siku-siku. Boleh bentuknya bagaimanapun ya, terserah. Ini siku-siku, berarti ini B namanya karena dibilang siku-sikunya di B. Kemudian kita namain sudut yang lain. Harus berurutan namanya. Boleh A-nya di sini, boleh di sebelah sini, terserah kalian. Jadi A, B, C. Jadi kalau ngegambar itu bebas, yang penting sesuai. Namanya itu harus berurutan. Jadi A, B, C berurutan. Terus di soal dibilang siku-sikunya di B. Ya udah, yang ada sudut siku-sikunya dinamain B, jangan dinamain C sebelah sininya ya. Harus sesuai soal. Kalau enggak nanti pasti salah perhitungannya. Lanjut. Di mana AB sama dengan akar 12. Oke, kita taruh di sini AB-nya akar 12. Terus AC-nya adalah 4. Ini 4. Disuruh menentukan nilai dari cos alfa yang pertama. Berarti kita fokus untuk mencari cos alfa, cos A ya. Sudutnya berarti di sini, letak sudutnya karena A di sini. Berarti sisi depan itu yang mana? Sisi depannya? Yang AB, Bu. Sisi depan kalau sudutnya ada di sini? AB, yang lain setuju? Iya, BC. Jadi ini di depan sudut. Di depan sudut, tarik aja begini ya. Ini depannya. Berarti sampingnya yang bersebelahan adalah sisi AB. Ini samping. Baru ini miring. Jadi kalau kalian belum terbiasa, boleh namain begini dulu ya, supaya tidak salah. Cos alfa, cos A. Cos A tadi perbandingan apa dengan apa? Samping miring. Samping miring. Sampingnya udah ada, miringnya udah ada, berarti tinggal substitusi akar 12 per 4. Kalau akarnya udah di atas, nggak perlu dirasionalin. Kalau mau disederhanakan boleh, akar 12 itu 4 kali 3. Akar 4 adalah 2, jadi 2 akar 3 per 4 atau setengah akar 3. Jadi sebenarnya sampai sini udah cukup, tapi terkadang di soal pilihan ganda maunya yang sampai sederhana. Jadi kalau perkalian itu boleh akarinnya satu-satu. Akar 4 dulu boleh 2. Jadi sisanya tinggal akar 3. Lanjut ke yang B. Yang ditanya adalah tan C, berarti gantian. Sekarang sudutnya dilihat dari sini. Kalau sudutnya di situ, berarti yang jadi sisi depan adalah yang ini, yang AB. Ini sisi samping. Miringnya tetap.
Oke, kita lihat tan C. Tan C perbandingan apa dengan apa? Depan dan samping. Depan per samping. Desa. Depannya sudah ada, tinggal sampingnya belum. Nah, disinilah kita menerapkan teorema Pitagoras. Jadi cari dulu BC. BC sama dengan akar apa kalau mau nyari BC? Rumusnya? AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Betul, AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Jadi sisi miring dikurang. Jadi kalau yang ditanya itu sisi alas atau sisi tinggi, pasti rumusnya dikurang ya, bukan ditambah. Jadi akar 4 kuadrat dikurang akar 12 kuadrat. Jadi sama dengan akar 4 kuadrat itu 16 dikurang akar 12 dikuadratkan, maka akarnya hilang. Jadi kalau akar dikuadratkan itu hilang akarnya. 16 kurang 12. Akar 16 kurang 12 adalah akar 4. Berapa akar 4? 2. Betul, pinter. Nah, udah ketemu sisi sampingnya, tinggal masuk ke rumus. Depannya itu adalah akar 12 per 2. Sama kalau mau disederhanain lagi, akar 12 itu 2 akar 3 per 2. Jadi sisanya tinggal akar 3. Selesai. Jadi tinggal masuk rumus, habis itu tinggal disederhanakan. Yang terakhir, yang C. Kosekan A. Jadi singkatan dari kosekan itu bisa ditulis seperti ini ya, kosekan A. Kosekan A tadi kosekan adalah kebalikan dari sin. Jadi boleh kalian cari dulu sin A itu apa. Nanti tinggal dibalik. Sin A berarti depan per miring. Depannya berapa? Sisi depan kalau dilihat dari sudut A. Berapa depannya dari sudut A? 2, Bu. Iya, betul, 2. Ini kan begini ya. Jadi depannya itu adalah BC, 2. 2 per miring, miringnya 4. Nah, kalau kosekan yang ditanya berarti hasil dari sin A itu tinggal dibalik. Berarti kosekan A sama dengan 4 per 2. Jadi sama dengan 2. Gitu. Jadi maksudnya kebalikan, hasilnya itu tinggal dibalik. Atau kalau mau masuk rumus juga boleh. Tapi lebih gampang kayak gini. Temuin sin A-nya dulu, cari kosekan tinggal dibalik pecahannya, posisinya tinggal dibalik. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ya ada. Oke, lanjut. Nih kan nanti bisa kalian lihat lagi ya videonya. Tanya lewat PC juga nggak apa-apa nanti di luar ini. Jika sin A sama dengan 2/3 dengan A lancip, maka tan A sama dengan, nah lagi-lagi harus dibuat segitiga siku-siku. Karena A-nya itu lancip, berarti A itu boleh di sini, boleh di bawah, terserah. Karena kalau di sini nggak mungkin, karena ini adalah sudut siku-siku. Jadi kalau dibilang lancip, naruhnya jangan di siku-sikunya. Jadi di sini A, Ibu taruh di sini. Ini B, ini C. Kemudian dibilang sin A, berarti fokus. Kita tandain sudutnya di sini. Sin A itu 2/3. Tadi sinus adalah perbandingan sisi depan dan sisi miring. Berarti kita taruh sisi depannya adalah yang BC, ini 2. Sisi miringnya 3, taruh di sisi miring. Ini depan, ini miring. Berarti ini sampingnya. Yang ditanya adalah tan A. Tan A itu desa. Sa-nya belum ada. Cari dulu. Berarti AB sama dengan akar miring kuadrat. 3 kuadrat kurang 2 kuadrat. Atau akar 9 kurang 4 sama dengan akar 5. 5. Nah ya pintar, ini kita taruh di sini akar 5. Baru boleh kita hitung. Jadi tan A sama dengan D per Sa sama dengan 2 per akar 5. Nah akarnya ada di bawah, berarti harus dirasionalkan. Kali akar 5 per
akar 5 sama dengan 2 akar 5 per akar 5 kali akar 5 adalah akar 25 atau 2 akar 5 per 5. Selesai. Itu kalau diketahui perbandingannya, bisa tetap kita cari. Yang penting tahu sisi depan mana, samping mana, miring mana. Terus kalian ingat sinus itu perbandingan apa dengan apa. Lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Apabila tan alfa sama dengan P per Q, maka cos alfa berapa? Nah, kalau tadi kan angka semua kan. Sekarang kalau bentuknya huruf gimana? Nggak masalah, sama caranya. Kita gambar dulu. Ini segitiga siku-sikunya. Kemudian alfanya boleh bebas. Kalian mau taruh di atas atau di bawah sini boleh. Ibu mau taruh di sini sekarang. Tan alfa berarti ini depan, ini samping, ini miring. Kalian boleh tandain seperti itu dulu biar nggak salah. Berarti tan itu depannya P, sampingnya adalah Q. Kita taruh di sini. Ini P, ini Q. Maka cos alfa itu adalah perbandingan dari apa cos alfa? Samping dan Samping. miring. Ya, sami. Miringnya belum ada, cari dulu pakai Pitagoras. Jadi pasti kepake ini Pitagorasnya harus lancar. Maka sisi miringnya adalah akar P kuadrat ditambah Q kuadrat. Gimana Bu, nggak ada angkanya? Ya udah, begini aja nulisnya. Karena emang nggak ada angkanya, huruf doang. Baru dah kita masukin ke rumus. Sampingnya adalah Q per miring akar P kuadrat ditambah Q kuadrat. Selesai. Gak masalah kalau dia bentuknya huruf. Ya udah kayak gitu aja, nggak usah dirasionalin ya. Kalau huruf mah ribet. Udah kayak gitu aja bentuknya. Kalau pilihan ganda pasti itu langsung ketemu jawabannya kayak gitu. Jadi nggak masalah mau itu angka mau itu huruf, tinggal disesuaikan dengan rumus. Satu lagi, pada segitiga ABC di bawah ini BD sama dengan CD dan sin A sama dengan setengah. Ini segitiganya belum ibu gambar. Bentar. Gambarnya mana ya? Nah ini gambarnya kayak gini. Jadi ini A, ini B, ini C, ini D. Siku-sikunya di sini. Oke, dibilang BD sama dengan CD, kasih tanda. Kalau BD sama dengan CD kita kasih tanda begini. Nah, kalau ini artinya sama. Panjang sisinya sama. BD dengan CD itu sama. Walaupun di gambar kelihatannya nggak sama, jangan ikutin gambar ya. Karena gambar di matematika itu adalah bohong. Kecuali ada diketahuinya begini. Sin A sama dengan setengah. Jika AC sama dengan 6, sin A setengah, berarti kita fokus ada di sini. Di sini ya sudutnya. Setengah berarti depan, ini samping, ini miring. Berarti 1:2. Ingat, kalau yang tadi kita sebutin itu semua masih perbandingan. Jadi bukan panjang sebenarnya ya, karena tadi judulnya perbandingan trigonometri. Ingat, bukan panjang sebenarnya. Masih perbandingan. Sin A setengah berarti sisi CD dibanding sisi AC itu 1:2. Nah, baru sisi yang sebenarnya ini nih, sisi AC. AC itu 6 cm. Jadi jangan bingung, loh kok itu 2 Bu, tapi ada lagi muncul 6. Jadi 1/2 itu cuma perbandingan, bukan panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya itu adalah yang 6 cm. Kemudian yang ditanya adalah panjang BC. Satu-satu dulu. Kalau kalian nggak tahu mau ngerjain dari mana, dilihat dari sin alfa. Kan sin alfa udah paham tuh. Sin alfa itu sisi depan per miring. Depannya itu adalah CD, miringnya adalah AC. Berapa perbandingannya? 1:2. Tadi AC udah diketahuin 6, berarti boleh disubstitusi.
AC 6 sama dengan 1/2. Jadi di sini didapat nilai CD. Ini ke atasin ya. Jadi 6/2 atau sama dengan 3 cm. Jadi kalau kalian nih misal udah ribet, ya Allah Bu, itu soal ribet banget. Ya udah dikerjain dari yang kalian tahu. Kalian tahu sin A itu adalah demi. Depannya itu sisi apa dan apa. Oh, diketahui AC itu 6. Nah, ketemu kan CD, padahal nggak niat kalian mau cari CD. Itu. Jadi kalau nggak tahu, kerjain yang tahu dulu apa. CD-nya 3 cm. Berarti Ibu tulis di sini ini 3 cm. Nah, karena sama CD dan BD, berarti BD juga 3 cm. Dilihat segitiga CBD adalah segitiga siku-siku. Berarti untuk mencari BC pakai teorema Pitagoras karena udah diketahui dua sisi yang lainnya. CB itu sisi miring, berarti rumusnya ditambah dari dua sisi sebelumnya. 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi sama dengan 9 tambah 9 atau sama dengan akar 18. Sampai di sini sudah cukup. Kalau mau disederhanakan lagi boleh. Jadi akar 9 kali 2, 18 itu. Akar 9, berapa akar 9? 3 akar 2. Jadi panjang BC adalah 3 akar 2 cm. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang masih bingung? Ini soal terakhir doang loh, Ibu kasih yang rada panjang ya caranya. Jadi yang penting tahu urutannya. Bagaimana cara menyelesaikan soal. Kalau nggak ada, dicoba ini nomor 1, siapa yang bisa. Itu coretannya belum tentu benar ya. Nomor 1, cos beta. Siapa yang bisa? Jawabannya apa? Cos beta. Ayo, lumayan nih buat nambah-nambah nilai. Ini nggak pakai ngitung loh, tinggal ngeliat doang loh cos beta. Ayo, masa nggak ada yang bisa? Siapa itu? Sebut nama. Saya Bu Azhar. Oke, Zahra lagi. Apa jawabannya, Zahra? Jawabannya apa? Halo? Halo? Loh, kok hilang? Sebentar Bu. Ibu tunggu. Duh, ada ondel-ondel lagi. Apa jawabannya? Gimana, Zahra? Iya, betul. Jadi karena di sini betanya ini samping, ini miring, ini depan. R per P. Berarti yang dicoret kali ini betul. Coba pertanyaan bonus. Kalau yang D, Q per P. Q per P itu apa ya? Q per P itu nama trigonometrinya apa? Ada yang bisa? Yang udah jawab boleh jawab lagi kok. Silahkan. Apa kalau Q per P? Sin teta. Sin beta, betul. Siapa itu? Kinar, Bu. Kinar, oke. Betul. Q per P, Q itu depan, P itu miring. Jadi sin beta. Dilihat dari sudut beta. Sip. Lanjut, nomor 2. Siapa yang bisa?
sin alfa ditambah cos beta. Temuin dulu ini sin alfa, fokusnya di sini. Siapa yang bisa? Yang C bukan, Bu? Siapa itu namanya? Devina, Bu. Devina. Oke. Betul, jawabannya kali ini betul yang dicoret. Jadi sin alfa berarti fokus di sini. Alfa berarti depannya adalah yang ini, miringnya tetap ya, kalau miring sama. Tapi kalau di beta, sisi depannya adalah yang 6. Berarti depannya 6, sampingnya 8 ya kalau di beta. Berarti kalau tadi sin alfa itu 8/10 ditambah cos beta sampingnya itu 8/10. Karena udah sama penyebutnya, jadi tinggal atasnya aja di jumlah 8 tambah 8 jadi 16/10. Betul. Nah, ini ada 3 soal. Siapa yang bisa? Ibu kasih waktu dulu untuk ngitung. Ibu kasih waktu 3 menit. Caranya dikirim ke ibu di PC ya, ke WA, supaya ibu tahu salahnya atau benarnya di mana. Masing-masing terserah mau ngerjain nomor 3, 4 atau 5 terserah. Ntar ibu tulis di poin. Nomor 3 cos alfa 12/13. Alfanya lancip, yang ditanya sin alfa. Yang nomor 4 sin A 2/3, yang ditanya tan A. Yang nomor 5 tan A sama dengan 3. Loh, kok itu 3 doang, Bu? Yang nomor 5? Iya, 3 itu artinya 3/1. Kan 3 dibagi 1 3. Jadi kalau nggak ada pernya ya per 1 gitu ya. Ayo ibu tunggu. Bebas tulis di WA, Bu saya ngerjain nomor ini, kita jawabannya berapa. Oke, ibu tunggu sampai 9.30. Hasil ngerjainnya dikirim ke WA ya. Kalau nggak ada yang jawab, nggak ibu bahas. Nanti aja kalau ada yang nanya baru ibu bahas. Satu menit lagi sampai 9.30. Salah satu aja. Nomor 3 udah ada yang jawab, sisa nomor 4 dan nomor 5. Ayo. Oke, yang jawab nomor 3 betul ya. Jadi yang nomor 3, cos itu samping per miring. Jadi kalau digambar ini siku-siku, ini alfanya, samping miring, cari sisi depan kalau mau nemuin sin.
Sini itu depan per miring. Jadi sisi depannya akar 13 kuadrat kurang 12 kuadrat sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi sin alfa 5 per 13. Betul. Lanjut, siapa bisa nomor 4 dan 5? Nomor 3 udah. Ayo ibu kasih waktu deh 1 menit lagi. Siapa bisa nomor 4 dan 5? PC ke ibu. Nggak ada. Oh ada nih. Nomor 4 ya, 2/3. Oke, betul. Jawabannya 2/5 akar 5. Sip. Kita lanjut. Nomor 5 kalau dia mau ngerjain nanti di PC aja ya. Lanjut. Kita ke nilai trigonometri. Ada gambar tangan nih, maksudnya gimana? Jadi tolong kalian masing-masing angkat tangan kirinya, pakai tangan kiri ya ini. Terus hadapkan telapak tangannya ke muka kalian. Jadi hadapkan telapak tangan kiri kalian ke muka kalian. Jadi bukan begini ya bentuknya, tapi begini. Udah? Semuanya sekarang ikutin. Jadi ini sesuai di gambar ya, tangan yang ibu taruh di sini sesuai dengan posisi tangan kalian saat ini. Ya. Jadi gambar di sini adalah posisi tangan kiri kalian saat ini. Jadi telapak tangan kirinya menghadap ke muka kalian. Ini cara menghafal sudut istimewa dari nilai trigonometri. Jadi jempol, tandain jempol, itu nilainya adalah 0. Kalau telunjuk, nilainya adalah setengah. Jadi telunjuk itu setengah. Kalau jari tengah adalah setengah akar 2. Jari manis setengah akar 3. Jari kelingking itu 1. Dan nilai ini tidak akan berubah. Jadi kalau misalkan nanti ibu tanya, kelingking berapa? 1. Jari tengah setengah akar 2. Jari telunjuk setengah. Jari manis setengah akar 3. Itu nilainya akan selalu begitu, tidak berubah. Yang berubah apa? Yang berubah adalah awal mula sudutnya. Jadi kalau sinus alfa, sin 0 derajatnya itu dimulai dari jempol. Jadi jempol itu kalau sinus 0 derajat, telunjuk 30, 45, 60 sama 90. Tandain. Jadi ini 0, 30, 45, 60, 90. Itu kalau sin. Jadi kalau ibu tanya sin 45 ada di sini kan jari tengah. Jari tengah itu tadi berapa nilainya? Setengah akar 2. Kalau ibu tanya sin 90 di kelingking kalau sinus. Kelingking itu nilainya berapa? 1. Gitu ya. Kalau untuk mengingatnya. Jadi 0 derajatnya dimulai dari jempol. 0, 30, 45, 60, 90. Kalau cos 0 derajatnya itu dimulai dari kelingking.
Jadi 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Jadi kalau ibu tanya cos 60, berarti mulai ngitungnya dari sini. 0, 30, 45, 60. Berhentinya di telunjuk. Telunjuk itu berapa? Setengah. Kalau ibu tanya cos 30, 0, 30. Jari manis. Jari manis itu berapa nilainya? Setengah akar 3. Jadi nilainya itu tidak berubah. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Itu cara ngingetnya. Kalau sin, mulai ngitung 0 derajatnya dari jempol. Kalau cos, menghitung 0 derajatnya dari kelingking. Bisa? Ada yang mau ditanyain dari cara menghafal sudut trigonometri ini? Karena kan nanti kalian ikut AKM. AKM itu kan nggak boleh ngelihat catatan. Udah paham? Ibu tes ya. Coba kalau sin 45 berapa? Sin 45 Setengah akar 2. good. Cos 90 0. betul, di jempol ya berhentinya. Sin 30 Setengah ibu. cos 60 Setengah. iya betul, sip, mantap, udah lancar. Nah itu untuk sin dan cos. Gimana kalau tangan? Kalau tangan itu beda sendiri, tetap pakai telapak tangan kiri, cuma bentuknya kayak gini. Jadi telunjuk sama jari manisnya itu dilipat ya. Ini setengah metal. Kalau metal kan gini ya, ini begini kalau tangan. Jadi jari tengahnya yang keangkat. Nah yang pertama kita hafalkan jari-jari yang berdiri dulu. Jadi 0 derajatnya itu dimulai dari jempol, sama dengan sin. 0 derajat dimulai dari jempol. Nilainya ini 0, 1, tak hingga. 0, 1, tak hingga. 0, 1, tak hingga. 0, 1, tak hingga. Itu cara ngafalinnya. Yang berdiri dulu yang diingat. Jadi ini 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat. 0, 1, tak hingga. Kemudian yang berbeda adalah yang berlipat. Yang ini 30 derajat kan, ini 60 derajat. 30 derajat lebih kecil dari 60 derajat. Kalau lebih kecil, akarnya, posisi akarnya ada di bawah. Jadi 30 derajat lebih kecil dari 60 derajat, maka akarnya di bawah, yaitu akar 3. Jadi kalau 30 derajat 1 per akar 3. Kalau 60 derajat akar 3 per 1. Kebalikannya. Jadi yang lebih kecil akarnya di bawah, 1 per akar 3. Yang lebih besar 60 derajat itu akar 3 per 1. Nah 1 per akar 3 itu sama dengan 1 per 3 akar 3. Atau boleh juga penulisannya begini. Jadi nanti kalau kalian ketemu di soal jangan bingung. Akar 3 per 3. Nah ini artinya sama aja 1 per 3 akar 3. Atau akar 3 per 2. Ya ini sama aja setengah akar 3. Jadi penulisannya sama antara ini, dan ini. Itu sama. Ya, itu cara mengingatnya. Jadi tan 90 itu tak terhingga. Tan 00, tan 45 itu 1, tan 30 seperakar 3, tan 60 akar 3 per 1. Itu cara mengingat yang tangan. Nah, penerapannya gimana? Ini ada contoh soalnya. Nomor 1. Sin 60 kali cos 30 kurang cos 60 sin 30. Nah, ini kalau kalian nggak hafal repot ya. Sin 60, berapa sin 60 tadi? Setengah akar 3. Betul, setengah akar 3. Cos 30? Setengah akar 3. Iya, good. Setengah akar 3 juga karena sama-sama di jari manis. Dikurang cos 60 setengah, sin 30 setengah. Nah, ini tinggal dikali. Yang di luar akar kita kali dengan yang di luar akar. Jadi setengah kali setengah 1/4. Akar 3 kali akar 3 akar 9. Atau kalau misalkan akar dikali akar, angka yang di dalam itu sama, ya akarnya hilangin aja jadi 3. Jadi akar 5 kali akar 5, 5.
Akar 10 kali akar 10 ya 10. Akar 100 kali akar 100 100 gitu. Jadi kalau akar dikali akar dalamnya angkanya sama, hilangkan akarnya. Jadi ini 1/4 kali 3 dikurang setengah kali setengah 1/4. Atau 1/4 kali 3 itu adalah 3/4. Ini dikurang 1/4 karena penyebutnya udah sama, tinggal atasnya aja dikurang. 3 kurang 1 jadi 2/4. Atau disederhanakan jadi setengah. Contoh lain lagi, yang sin 30 dikurang tan 60 tambah cos 60. Jadi jangan bingung, ini tinggal masukin angka ya. Sin 30 setengah. Tan 60, berapa tan 60? Ada yang ingat? Iya, good. Tan 60 akar 3 ditambah cos 60 setengah. Iya, nggak ada akarnya ya. Tan 60 akar 3 lagi dikurang sin 45 setengah akar 2 cos 45 juga sama. Jadi kalau dari sini bisa kita simpulkan sin 45 dan cos 45 itu sama hasilnya. Nah, ini yang bisa dijumlah, kita jumlahkan. Jadi yang tidak ada akar kita jumlah dengan tidak ada akar. Jadi akar itu nggak bisa dijumlah dengan angka biasa. Yang bisa dijumlah adalah setengah tambah setengah, setengah tambah setengah 1. Jadi atau 2/2 boleh, 2/2 itu kan 1. 1 dikurang akar 3. Ini nggak bisa dijumlah, jangan jadi min 2 ya, salah. Kemudian yang bawah, ini min setengah akar 2 tambah setengah akar 2 habis. Sisanya tinggal akar 3. Begini aja udah bener, tapi di soal itu biasanya harus dirasionalkan. Jadi dikali akar 3 per akar 3. Atau di sini bentuknya menjadi 1 min akar 3 dikali akar 3 per akar 3 kali akar 3 3. Gitu. Kalau mau dimasukin ke dalam kurung boleh. Jadi akar 3 kali 1 kan akar 3. Akar 3 dikali akar 3 jadi min 3/3. Boleh juga begitu bentuknya. Jadi disesuaikan aja, kalau misalkan nanti ketemu pilihan ganda, disesuaikan yang ada jawabannya itu yang mana. Kalau harus dirasionalkan, rasionalkan. Ini sebenarnya masih bisa dipisah lagi. Jadi akar 3/3 dikurang 3/3 itu boleh dipisah begini ya, kalau minusnya ada di atas. Jadi akar 3/3 dikurang 1. Jadi kalian sederhanain sampai ketemu pilihan jawabannya di pilihan ganda. Tapi kalau esai sampai di sini aja udah Ibu betulkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, boleh ini dicoba latihannya. Tapi karena waktu kita udah habis, yang mau ngerjain silahkan dikirim ke Ibu lewat WA boleh. Nanti Ibu catat nama kalian. Hari ini Ibu nggak ngasih tugas dulu, di minggu depan aja Ibu ngasih tugasnya sekalian sama materi selanjutnya. Jadi materi selanjutnya itu berkenaan dengan sudut berelasi. Jadi hubungan antara sudut istimewa tadi sama perbandingannya, perbandingan trigonometrinya. Oke, sampai di situ dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih karena sudah berpartisipasi dan semangat untuk belajar. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.